Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faslun wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz tadawam ala qiraatihi fi kulli yaumi wa lailah wa adna dhalika an tuqsar ala juz'i fa yakuna lak fi kulli syahr khatmatan wa ala dhalika takhtimu fi kulli 3 ayyam. Sini menjelaskan bahwa seharusnya kita juga mempunyai kebiasaan untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu secara terus-menerus, mempunyai keistiqomahan dalam membaca Al-Quran. Jadi bagi kita hidup ini harus mempunyai waktu khusus di dalam baca Al-Quran, di dalam setiap hari dan juga malamnya. Jadi dalam 24 jam maka kita harus mempunyai waktu untuk membaca Al-Quran, walaupun cuma sebentar, tapi mempunyai keistiqomahan di dalam membaca Al-Quran. Jadi tidak meninggalkan semuanya, walaupun kita tidak paham di dalam Al-Quran, tapi kita membaca Al-Quran. Paling tidak, kalau paling tingginya, kalau yang paling bagusnya yaitu adalah membaca, paling tidak membaca Al-Quran itu adalah 1 bulan khatam. Itu paling tidak. Itu paling rendahnya. Paling rendahnya kita mempunyai hizib Quran, maka sebulan khatam. Berarti kita dianjurkan paling sedikit baca Al-Quran di dalam sehari semalam itu 1 juz. Ya, paling sedikit adalah satu juz. Yang paling bagusnya wa ala dalika, sedangkan paling bagusnya maka setiap 3 hari khatam. Setiap 3 hari khatam. Berarti butuh berapa juz? 30 dibagi 3 berapa berarti? 10. Berarti setiap hari harus 10. Ya, 10 juz. Memang ya harus seperti itu. Kalau misalnya memang kita ingin mencari akhirat, kita mampu apabila urusan dunia dalam sehari kita bisa banting tulang, itu bisa. Tapi karena ketika urusan akhirat maka berat, karena banyak godaannya. Ya walaupun kita tidak bisa sampai seperti ini, akan tetapi kita setiap hari tidak meninggalkan untuk baca Al-Quran, walaupun cuma 1 lembar, ya, 2 lembar dan seterusnya. Kalau dianggap lebih enak, tambah lagi. Besoknya tambah enak, tambah lagi. Akhirnya nanti kalau kita terus mengoreksi seperti itu, akhirnya bisa tenggelam di dalam kenikmatan baca Al-Quran. Maka bisa seperti halnya Habib Muhammad bin Hasan Jamulail, karena mendapatkan nikmat di dalam baca Al-Quran. Kalau bulan Ramadan siang hari tidak mau baca Al-Quran, karena kalau baca Al-Quran itu merasa kenyang, pas tidak terasa kalau puasa. Kalau kita beda, baca Al-Quran malah tambah lapar karena belum mendapatkan nikmatnya di dalam baca Al-Quran. Wa alam, ketahuilah annal qiraah Al-Quran fadlan aziman wa atharan fi tanwiril qalbi kabiran. Maka sesungguhnya bagi orang yang membaca Al-Quran itu adalah keutamaan yang besar, keutamaan yang agung, dan juga akan berbekas di dalam hati dan akan menyinarkan hati. Itu bagi orang yang ahli baca Al-Quran. Orang yang ahli baca Al-Quran
hati kita itu akan terang dan akan mempunyai ketenangan di dalam hati seseorang. Kalau sudah orang itu adalah bersih hatinya, maka Allah akan memberikan cahaya di dalam hatinya, sehingga menghadapi kehidupan tenang. Menghadapi kehidupan tenang. Jadi kita tidak selalu berfikirkan tentang dunia, karena sudah merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mengatur segalanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ibadah ummati qiraatul Quran. Paling utamanya ibadah untuk umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah membaca Al-Quran. Itu adalah paling utamanya ibadah. Maka bacalah Al-Quran. Kita di dalam sholat maka tidak lepas untuk juga baca Al-Quran, sehingga mempunyai pahala tersendiri di dalam Al-Quran. Ada pahala di dalam setiap bacaan Al-Quran, mempunyai pahala. Setiap kita mendapatkan ilmu dari Al-Quran, maka kita dapat pahala. Setiap ada ilmu yang dikeluarkan dari Al-Quran, maka kita juga dapat pahala. Sekarang pahala di dalam membacanya saja. Maka Imam Ali mengatakan, wa qala Ali karamallahu wajhah, man qara al-Quran wa huwa qa'im fi shalah kana lahu fi kulli harfin mi'ah hasanah. Maka kata Imam Ali, barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholatnya dengan keadaan berdiri, maka setiap hurufnya mempunyai pahala 100 kebaikan. Setiap huruf 100 kebaikan. Kalau baca Quran dan di dalam sholat, baca Quran di dalam sholat dan dengan keadaan berdiri, maka setiap hurufnya mendapatkan 100. Sekarang Bismillah kan masuk di dalam Al-Quran. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada ba, ada sin, ada mim, ada alif, ada lam, ada ha, ya. Kemudian ada alif, ada lam, ada ra, ada ha, ada mim. Oh, berapa itu? Udah banyak. Itu dikalikan 100. Kalau misalnya 17, berarti kita sudah mendapatkan kebaikan 1.700. Cuman bismillah. Baca Fatihahnya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, sampai selesai. Itu ada berapa? Pas lagi baca surat lebih panjang lagi. Misalnya baca sabbihisma rabbikal a'la, itu berapa ayat? Berapa huruf? Ya. Jadi setiap sholat aja kita sudah bisa mendapatkan berjuta-juta kebaikan dalam satu sholat, dalam satu rakaat. Apalagi sampai 4 rakaat. Apalagi kita pegang Al-Quran, maka boleh ketika baca dalam sholat memegang Al-Quran boleh. Misalnya ente memegang Al-Quran, bukan kecil, kemudian habis baca Fatihah, waladhdallin amin, ambil nanti, kemudian dibuka, dibaca. Itu berapa ayat? Kalau bisa sampai 1 juz, wah, bisa beribu-ribu juta kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enaknya bagi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita cuman baca aja sudah mendapatkan pahala. Itu adalah di dalam salat. Kemudian wa man qara'ahu wa huwa qa'id fi shalah kana lahu bi kulli harfin 50 sanah. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat tapi dengan keadaan duduk, dia sholat duduk kemudian baca Al-Quran, maka setiap hurufnya itu adalah 50 hasanah, 50 kebaikan. Kan boleh kita untuk sholat sunnah dengan keadaan duduk walaupun tidak sakit, cuman pahalanya lebih kurang daripada orang yang sholat berdiri, maka boleh. Tapi kalau sholat fardu maka wajib, selagi dia mampu untuk melaksanakan berdiri maka wajib berdiri. Kalau dia tidak mampu maka boleh duduk dan boleh yang lainnya.
maka mendapatkan 50 kebaikan. Kemudian wa man qara'ahu wa huwa kharijus shalah wa huwa ala tahara kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah. Sekarang bagi seseorang yang membaca Al-Quran di luar sholat tapi dengan keadaan punya wudu, dengan keadaan suci, maka setiap hurufnya dia mendapatkan pahala 25 kebaikan. Seperti kita sekarang dengan keadaan punya wudu kemudian baca Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Quran. Ini kan bukan di dalam sholat, tapi dengan keadaan suci, dengan keadaan punya wudu membaca, maka setiap hurufnya ini akan mendapatkan 25 kebaikan. Kemudian wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi tahara kana lahu bi kulli harfin 10 hasanat. Kemudian barang siapa yang membaca Al-Quran dengan keadaan tidak mempunyai wudu tapi baca Al-Quran, kan boleh. Kita tidak punya wudu membaca Al-Quran. Yang tidak boleh itu ketika menyentuh Al-Quran. Orang yang tidak punya wudu menyentuh itu tidak boleh. Kalau membacanya boleh. Misalnya dia baca hafal Quran, tidak punya wudu tapi baca Al-Quran, maka setiap hurufnya dia mendapatkan 10 kebaikan. 10. Betapa banyaknya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala setiap orang yang membaca Al-Quran. Gampang kita mencari pahala. Ketika misalnya kita jalan naik sepeda motor, mau ngapain, nah, maka baca Al-Quran yang kita hafal. Baca surah-surah pendek, baca kulhu, baca kul a'udzu bifalaq, kul a'udzu binnas, dan baca surat-surat yang pendek yang lainnya supaya mendapatkan pahala. Jadi terdapat pahala banyak kita. Lebih-lebih kita di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah memang amaliyahnya kita itu untuk memperbanyak baca Al-Quran. Itu membaca Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan membaca Al-Quran itu sudah menjadi kebiasaan para orang-orang yang soleh. Bahkan disebutkan Habib Abdurrahman Segaf, kalau sudah masuk bulan Ramadan maka beliau itu bisa hatam baca Al-Quran setiap hari itu sampai 4 kali. 4 kali hatam. Kita mau jadikan sebulan mau hatam itu repot. Nah, kita mau bikin hatam 1 kali itu repot kadang. Apalagi sampai mau ngambil 4. Kita mau ikut tadarusan aja. Ikut tadarusan aja kita sudah repot. Mau baca cuma 1 makra, mau baca cuma berapa ayat, itu kadang repot. Terus bagaimana solusinya? Ya kita harus dipaksa. Apabila kita tidak bisa baca Al-Quran, ya kita harus belajar baca Al-Quran. Maka boleh kalau misalnya nanti dari teman-temannya ente kalau pengen belajar Al-Quran mau gabung dengan santri Al-Diya, maka boleh di sini. Setiap maghrib kan tidak ada kerjaan. Di sini kan banyak halago. Nanti ada halago yang memang dasar, ada halago yang sudah agak bisa, ada yang halago sudah bisa, ada yang halago yang sudah memperdalam masalah tajwid. Maka boleh ente ajak temannya. Setiap maghrib datang ke sini. Nanti biar dari pengurus yang menentukan. Anak tes dulu, ini ente masuk di halagonya itu, ente masuk halagonya. Jadi tanpa terasa setahun kita sudah bisa baca Al-Quran. Jadi tidak usah gengsi-gengsi, karena kalau sama santri yang di dalam kan banyak juga besar-besar. Ada yang sudah lulus SMA juga banyak yang tidak bisa baca Al-Quran, sudah mondok tidak bisa baca Al-Quran. Ya belajar dari bawah. Tapi dalam jangka setahun mereka sudah bisa baca Al-Quran. Setahunnya lagi ketika pulang dia sudah lancar di dalam tadarusan baca Al-Quran. Aja tidak malu. Bagaimana kita mau peduli tentang Al-Quran, akan tetapi mau baca kita tidak bisa. Bagaimana mau kepeduliannya? Maka dari itu harus kita hilangkan gengsi, hilangkan. Walaupun bagaimanapun jadi tantangan kita, karena inilah sebuah kewajiban bagi kita
untuk bisa baca Al-Quran, maka belajar sama siapa saja, yang penting kita bisa baca Al-Quran. Maka harus seperti itu. Mumpung kita mempunyai kesempatan besar, ke pesantren kita dekat, ya, pada maghrib juga tidak ada kegiatan apa-apa di rumah, maka itu waktunya cuma berapa, paling lama setengah jam. Maghrib datang, duduk halaqah, baca, isya pulang, enak sudah. Dan pas terasa setahun kita sudah pintar baca Al-Quran. Walaupun yang sudah agak bisa, yang bisa berkelanjutan, nanti halaqahnya di sini. Karena di sini halaqah bagi yang sudah lancar baca Al-Quran, memperdalam di dalam tajwid. Karena bagaimanapun membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid, maka itu adalah fardu ain. Maka wajib bagi seseorang yang baca Al-Quran menggunakan tajwid. Belajar ilmu tajwidnya maka hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah di situ adalah asalkan ada orang yang sudah belajar satu, maka sudah cukup, gugur sudah kewajiban yang lain. Belajarnya itu fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid maka hukumnya adalah fardu ain. Setiap orang yang baca Al-Quran wajib untuk menggunakan tajwid. Maka dari itu kesempatan bagi kita untuk memperdalam tentang baca Al-Quran, supaya kita bisa mendapatkan keutamaan yang yang tadi disebutkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Wa iyyaka, dan bagi kalian, ayyakuna, hamuka fi tilawatika maqsuran alal iktsari min haduna tadabbur wa tartil. Maka juga bagi kalian untuk takut membaca Al-Quran itu dengan secara, yaitu adalah memperbanyak, akan tetapi dia tidak tadabbur dan tidak menggunakan tartil. Tidak tadabbur di situ adalah tidak mengangan-angan tentang makna, dan juga tidak tartil itu adalah tidak pelan-pelan. Dia tidak membaca Al-Quran, tidak menggunakan tajwid, asal baca Bismillahirrahmanirrahim, asalkan seperti itu. Maka kita tidak, karena orang yang membaca hal seperti itu akan jauh dari bekas di dalam hati, maka jauh. Tapi kalau kita pelan-pelan, yaitu bitartil, sambil tadabbur maknanya, maka akan berasar di dalam hati yang besar, akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan ketentraman itu setelah kita membaca Al-Quran. Walaika idza talut bitadabbur wa tafaham wasta'in ala dzalika bitartil wa tasul wa ahdar fi qalbik azamatul mutakallim subhanahu. Maka kita ketika membaca Al-Quran yaitu adalah bitadabbur, yaitu dengan berangan-angan maknanya, dan juga watafaham, dan juga adalah juga difahamkan masalah maknanya sedikit-sedikit. Maka seperti misalnya alhamdu, segala puji bagi Allah ya, Rabbil alamin, kan sudah mengetahui dat Tuhan menguasai alam ya, Rabbil alamin, alhamdulillah Rabbil alamin ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Kan kita sambil membaca tapi sambil mengangan-angan di dalam makna, maka itu disebut dengan tadabbur. Dan juga minta pertolongan ala dzalika bitartil, kemudian hati kita selalu hadir, yaitu seakan-akan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga seakan-akan di situ adalah al-mutakallim Subhanahu wa taala, yaitu adalah yang berbicara itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang sudah ada di dalam Al-Quran maka itulah firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam itu terdapat peringatan-peringatan kepada kita, ada di situ larangan, dan di situ ada perintah di dalam Al-Quran. Maka setiap yang kita baca mengenai kepada makna-makna yang ada, maka akan menjadi ilmu kepada kita. Ketika kita melihat di situ tentang surga, maka betapa senangnya janji Allah tentang janji surga. Maka ketika di situ adalah ada ancaman tentang neraka, maka kita merasa takut kepada Allah,
karena takut kita tergolong orang yang masuk di dalam nas Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap baca kita seperti itu. Sehingga dalam membaca Al-Qur'an tidak ada bosannya. Tidak ada bosannya. Dan hanya di Al-Qur'an inilah dari firman Allah Subhanahu wa taala, kitab Allah Subhanahu wa taala yang tidak berubah dari sepanjang abad. Sudah beberapa abad. Ini hanya kemurnian setelah terjadi dalam penelitian, itu hanya Al-Qur'an yang masih murni, tidak ada perubahan-perubahan seperti kitab-kitab yang terdahulu. Kalau kitab-kitab terdahulu ditinggal oleh nabinya, dapat berapa sudah berubah total, sudah mendapat revisi berapa. Kok bisa ini makhluk yang merevisi tentang kalam Allah Subhanahu wa taala? Ajib. Kalau yang merevisi Allah Subhanahu wa taala mungkin. Kalau ini malah yang merevisi adalah makhluk. Ajib. Ya. Akhirnya kalau sudah makhluk yang merevisi, mereka akan merubah sesuai dengan nafsu mereka. Setiap sesuatu yang tidak mempunyai kepentingan, setiap sesuatu yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka, mereka hapus. Kemudian ditambah dengan sesuai nafsu kita sendiri. Itu kalau manusia yang buat. Karena kebanyakan seperti itu manusia. Sedangkan Al-Qur'an maka masih murni. Mulai diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Ini sudah kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Itu masih murni sampai sekarang. Itu adalah Al-Qur'an. Maka seperti itu, annaka baina yaday taqra alaihi kitab alladzi amaraka fihi wa nahaka. Maka bagi kamu ketika kita membaca Al-Qur'an, setiap di situ adalah perintah dan ada larangan, atau ada mau'idhah atau ada wasiat kepada kalian, maka itu adalah merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika baca, oh ini adalah ada kabar gembira dari Allah bagi setiap orang yang sudah melakukan ini, maka Allah menjanjikan tentang surga. Maka kita senang untuk melakukan perintah Allah. Maka ketika ada larangan, setiap orang yang sudah melanggar tentang larangan ini, maka Allah akan memberikan ancaman untuk masuk neraka. Maka kita akan berhati-hati tentang larangan ini. Maka dan seterusnya, ketika di situ adalah perintah, ada wasiat dari Allah untuk dianjurkan oleh Allah untuk seperti ini, maka kita akan senang untuk melakukan, karena itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti wasiat ya, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebut dengan wasiat awal wa akhir, yaitu mulai zaman dahulu sampai akhir hayat, yaitu adalah di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah merupakan wasiat, sehingga kita akan berlomba-lomba di dalam melangkah di dalam kesempurnaan ketakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga kita bisa seperti itu. Wa kun inda qiraatul ayati tauhid wa tamjid mumtali'an bi jalali wa ta'zim. Maka di saat kita membaca ayat tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat tentang keterpujiannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita penuhi di dalam hati kita itu adalah tentang kebesaran Allah dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita menemukan bacaan seperti qul huwallahu ahad tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam pikiran kita maka tidak ada Tuhan memang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka kita akan menggambarkan di dalam pikiran kita tentang keagungan Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Maka kita semua akhirnya mengagungkan betul kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita mengenal betul kepada Allah dengan melalui firman-Nya yang disebut dengan Al-Qur'an, sehingga kita bisa mengetahui sebeluk-beluknya. Wa inda qiraatul ayatil wa'di wal wa'id mumtali'an birraghaba warrahab. Maka ketika membaca ayat Al-Qur'an tentang janji Allah dan juga tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipenuhi di dalam diri kita, yaitu adalah rasa takut dan juga rasa
harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa ketika di situ terdapat tentang janji Allah, kemudian tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka kita merasa takut karena takut tergolongan orang yang masuk di dalam ancaman Allah, dan kita selalu mengharap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu kita ketika membaca Al-Qur'an. Terus bagaimana kalau kita misalnya tidak? Kalau misalnya kita tidak faham di dalam makna-maknanya, maka sekarang kita sangat mudah banyak tentang Quran terjemahan. Paling tidak kita setiap hari melihat satu ayat, sebelum baca lihat, oh ini ayatnya apa, ini artinya apa, bisa lihat artinya. Akhirnya kenal, wallah, maka kita akan merasa heran, yaitu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menambahkan keimanan terhadap kita. Itu ketika kita mengenai kepada ayat tentang wa'di wal wa'id, yaitu adalah tentang janji dan juga ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inda qiratu ayatil awamir waz zawajir syakiran mu'tarifan bitaqsiri au mustaghfiran aziman ala tashmir. Maka ketika kita membaca ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan, yaitu tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka syakiran, maka kita akan bersyukur, mu'tarifan bitaksir, yaitu juga tentang kekurangan, mustaghfiran, dan tentang ampunan, aziman ala tashmir, yaitu adalah bertekad kita di dalam untuk terus menerus, yaitu adalah kita akan selalu ketika membaca tentang hal ini, tentang nikmat, maka kita akan bersyukur. Ketika tentang maghfirah, maka kita akan tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka harapan kita besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kita di dalam membaca Al-Qur'an sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari para salaf kita, khususnya dari Imam Haddad, yaitu kita di dalam membaca Al-Qur'an, maka kita mempunyai rasa ketika baca Al-Qur'an itu adalah tentang harapan-harapan yang besar, dan juga merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kegampangan bagi kita untuk melangkah bisa baca Al-Qur'an, dan diberikan keistiqomahan untuk bisa membaca Al-Qur'an dan bisa mengamalkan tentang apa-apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, dan bisa memberikan petunjuk kepada kita di dalam kehidupan dari Al-Qur'an. Ya akramal akramin ya rahman rahim. Wallahu alam bishawab. Fatihah.